Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha futuhul arifin wa ilmil yaqin wa ainil yaqin wa haqqil yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat wal afiah, juga masih memegang teguh Islam wal iman. Amin Allahumma amin. Masih pembacaan kitab Nasihat Dunia karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fid darin amin ila anqal wa minal muhafadati ala salati wal iqamah, termasuk menjaga salat dan termasuk dikatakan mendirikan solat, husnul khusyuk fiha wa hudurul galab wa tadabbur qiraah. Termasuk orang itu dianggap baik, dianggap khusyuk, dianggap menjaga solatnya apabila bisa 3 perkara. Yang pertama khusyuk. Apa itu khusyuk? Sukunul a'dha, badannya tenang. Kadang kan beda ya, orang sholat kadang aruker, yang begini, ada saja. Beda baik, saya keteler, saya kobeng, saya elong, ada saja. Walau hudurul galab, hadirnya hati, yakni wa tadabbur qiraah, dia ngenangen. Tadabbur qiraah itu apa yang kita baca kita ngerti. Itu sholat semapan, sholat yang bagus seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang baca bismillah wa fatihah tapi tidak tadabbur, pikiran depan mandeman lah, ya ngaber sudah ada. Wa fahmu ma'aniha, dan memahami maknanya. Wa istisyarul khudu' wa tawadhu' lillah indar ruku' was sujud, dan merasakan harus tawadhu' wal khudu tatkala ruku' ben sujud. Jadi seakan-akan abe ini ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat sujud dan ruku'. Kalau tidak bisa menghadirkan Allah, ya jangan dihayalkan. Allah tak dihayal lagi. Dia pakai hayal lagi ya, kayak orang-orang yang menyembah patung. Mereka itu dulunya penyembah Tuhan yang satu, kemudian mereka menghayalkan Allah, menghayalkan Tuhan yang satu, kemudian dibuatlah patung-patung dan seterusnya. Wa amtila galab bi ta'dhim wa taqdis 'inda takbir. Saat takbir biasa aki ta'dhim, ongku-ongku ngagung-ngagi, mengagungkan bacaan takbir, mengagungkan dengan bacaan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Allahu Akbar betul-betul diagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang kan Allahu Akbar, lemes lah ya. Lemes sudah, belum apa sudah Allahu Akbar, sudah lemes sudah. Wa tasbih, dan di semua ajza'i salat, dan meninggalkan pikiran-pikiran duniawiyah. Gimana ini? Repot ya. Repot aja sih. Paling berat ini ya. Paling berat seperti ini paling berat. Tapi bisa dengan latihan. Ya memang tidak langsung latihan. Kapan datang embin ya. Datang ininya, datang itunya, buang lagi, ingat sama Allah lagi. Yang paling enak itu memerhatikan bacaan. Bacaannya diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Perhatikan bacaannya. Itu kan akan membuat hati menjadi hadir. Kemudian termasuk salat semapan wa iradu 'anil hadir nafsi fi dzalika bal yakunu lahamu fi sholatil maqsaran alaikamiha wa ta'diyatiha kama amara Allah fa inna sholata ma'al ghaflah wa 'adamul khusyu' wal hudur la hasila laha la naf'a fiha. Sungguhnya sholat yang tidak ada khusyuknya, tidak hadir hatinya,
khusyuk lah tak khusyuk, hadir lah tak hadir, artinya ini tidak ada manfaatnya. Artinya apa? Pahala itu, ganjaran itu tergantung dari banyak sedikitnya khusyuk dan hudurul qalb. Ya kalau hadirnya hati, khusyuknya cuma rakaat pertama 2, 3, 4 elang, ya ganjarnya di rakaat pertama, tapi tidak membatalkan sholat ya. Orang semakin nih tak usah mikir Allah 24 jam, tandi otang sholat lontong sudah ya. Itu sudah paling untung sudah. Tapi manfaatnya buat badan tidak ada. Karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Lalu bagaimana ada orang sholat tapi kemungkarannya tetap jalan? Kenapa ini? Bisa jadi najis sucinya tidak diperhatikan, bisa jadi tidak hadir hatinya, atau tidak khusyuk, tidak tenang dalam sholat, tenang. Maka dalam kehidupan sehari-hari ini tidak ada bedanya dengan orang yang tidak sholat. Makanya penting sebelum sholat perhatikan najis dan sucinya, penting, sangat penting. Yang kedua, hadirnya hati, ini penting. Hatta inti sudah punya derajat asatid ya, derajat ustad, derajat faqih, derajat ahli fikih, tapi kalau sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak hadir, tingkah lakunya tetap seperti orang awam. Ada kan punya ilmu tapi tetap tingkah lakunya seperti orang awam. Ini kemungkinan bukan tidak tahu hukum dia, tapi tidak bisa menghadirkan hatinya di dalam sholat. Akhirnya sholatnya tidak ada manfaatnya. Al-Ghala Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri berkata, setiap sholat kullu sholatin la yahduru fiha qalbu fahiya ilal uqubah asra. Cepat disiksa orang yang sholatnya tidak pakai hati. Kenapa? Tidak akan punya kebaikan. Orang tidak akan punya kebaikan dan tidak akan bisa menjadi baik. Orang tidak akan bisa menjadi baik kecuali dia sudah bisa membetulkan sholatnya. Kalau sholatnya bisa dibetulkan, hidupnya nanti betul. Kalau sudah sholat tak kira sudah khusyuk lah tak khusyuk, apalah, Allah alam sudah, pokoknya Allah Akbar ya. Ya daripada tandi otang lah, lumayan lah ya, lumayan daripada tandi otang. Ibarat orang dagang, tidak ada bedena, tidak ada labanya, tidak ada badinya. Dalam hadis dikatakan laisa li 'abdin min salati illa ma aqala minha, tidaklah bagi seorang hamba dalam salatnya kecuali apa yang ada di akalnya dia. Daripada salat, apa yang akalnya ada di dalam salat, yaitu saya catat ganjaran, yang dicatat pahala. Kalau dari takbir sampai sampai salam tidak khusyuk beb, ya sudah tidak ada. Makanya beda ya, amal sama pahala itu beda. Belum beri noning ke sambian ki cek telengan teleki amal coba depak neng mizan wis. Jak telengan lagi ganjaran, maka mun ganjaran jak ingat-ingat. Kalau punya pahala jangan diingat-ingat. Kenapa? Pahala cuma dipakai di kuburan. Paham? Pahala sedekah, pahala dipakai di kuburan. Kalau ada surplus, ya dibuat syafaat nanti. Amal itu nanti untuk di padang mahsyar. Kamu manggabi amal, wah menengkok, wah amal, amal. Jadi orang yang membanggakan amal, habis. Kita ini masuk surga karena rahmatnya Allah, tapi tidak dapat rahmatnya Allah kecuali amal yang banyak yang meluluskan kita di padang mahsyar nanti. Harus diketahui. Maka jangan bangga sama amal, sama ganjaran, jangan bangga.
ada tempatnya sendiri-sendiri. Annahu Rasulullah SAW gal wa innal musalli qad yusalli salata fala yuktabu lahu minha. Ada orang salat kata Rasulullah tidak dicatat dia punya pahala salat sudusuha wala usyriha, baik 1/6 atau 1/10, tidak ada ganjarannya. Kenapa? Tidak hadir hatinya. Penting, Pak. Lalu bagaimana Habib Sopajah ini supaya ini hadir hati ini? Gampang. Kalau sampean kepingin hadir hati, kepingin khusyuk dalam sholat, wudhu itu harus khusyuk. Kalau wudhunya sudah tidak khusyuk, sudah sholatnya tidak bakal khusyuk. Tak kira khusyuk sudah tidak bakal. Kenapa? Wudhu babus sholat. Wudhu itu pintunya sholat. Mula abang bukak, nah ada masuk, tidak ada sudah. Kalau sudah pintunya sudah rusak, rusak semuanya sudah. Mau masuk maling, goceng, ajem, masuk semuanya sudah. Jadi penting dikhusyukkan dalam wudhu. Kalau wudhu bisa khusyuk, hadir hati saat wudhu, nanti sholat pasti bisa hadir. Ya tergantung hadirnya hati di dalam wudhu. Kalau hadirnya hati di dalam wudhu cuma separuh, pasti khusyuknya dalam sholat separuh. Orang wali ini Pak, orang wali itu wudhunya saja sudah gemeteran. Habib Thohir pernah cerita, Habib Thohir almarhum pernah cerita, nuntun Habib Soleh dari jeding ke kamar. Itu keluar dari kamar mandi, Habib Soleh ini ngeter, sudah bergetar, sudah kaget. Kata Habib Thohir, matikan HP-nya. Biasakan di silent niki, ya silent mak letak ganggu. Biasakan silent. Biasakan kalau hadir majelis di silent, mak letak ganggu. Jadi Habib Saleh keluar, itu gemeter sudah. Ini mau sholat, kita sholat, mari wudhu, gemeter luar biasa. Itu Habib Thohir tanya, kenapa Habib? Apa sampean ini sakit? Apa antum ini sakit? Ayo Habib ke rumah sakit, ayo ke dokter. Kalau sakit, tidak, saya tidak sakit. Saya gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wudhu entok takut kepada Allah, kita takbir. Makanya derajat khusyuk ini luar biasa. Makanya seseorang itu tergantung pahala itu tergantung hadirnya hati. Tapi paling penting sudah Pak, kalau umat zaman sekarang ini mau 100% khusyuk wudu, repot. Tandi otang lontong gitulah, wislah, tidak punya utang untung. Tapi berusahalah, menurut Allah hadits fajtahidu, berusahalah fil khusyuk wa hudur fis salah wa tadabbur ma taqra'uhu min kalam rabbuk fi salatika wa la ta'jal idza qara'ta fa innahu la tadabbur ma'al ajalah. Jangan cepat-cepat kalau baca Al-Qur'an. Kenapa kalau baca Al-Qur'an tidak boleh cepat-cepat? Dikarenakan orang kalau sudah baca Al-Qur'an cepat-cepat, maka orang tersebut tidak akan bisa khusyuk. Tidak ada. Kemarin terabian Pak Khalid ki, tak main masjid ya. Kalau sholatnya kebut-kebutan, jangan jadikan imam, coba jadi imam, tempak dibudi tempak. Depan sujud tuh tarjeng. Ya, kadang jadi imam, ya Allah. Ini sudah apa namanya? Seakan-akan umum sholat balapan, terutama taraweh. Aduh, makanya saya di sini itu tiap tahun tidak pernah taraweh pas ba'dal isya. Kenapa? Nanti taraweh tengah malam. Kenapa? Karena pasti tidak akan bersinoro. Belum mau tarawih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Habib tak cocok. Terlalu lama. Habib kalau terlalu lama. Lu malah sampean ini kalau sholat taraweh ndak sah. Naudzubillah min dzalik. Sholat ndak sah semuanya. Ini nuntut nanti sholat ini. Makanya dikatakan sholat itu kalau sudah kita selesai sholat, maka sholat itu akan dibawa ke langit, dihaturkan kepada Allah. Kalau kita menjaga rukun, sujud, rukuknya, iktidalnya, tumakninanya bagus semua, bacaannya tepat semua, maka sholat akan mendoakan kita
Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Tapi kalau gitu salat parber bismillahirrahmanirrahim amin. Ya. Aduh, marinya ada video viralnya nanti ada nanti. Pasti tiap tahun pasti keluar viral ya. 7 menit, berapa menit. Nah, ada nanti. Pasti ada. Yang mana kalau sudah tidak jaga engkau telah menyempitkanku, semoga Allah menyempitkanmu. Makanya orang yang sholatnya terburu-buru rezekinya sempit, pasti sudah. Makanya jangan terburu-buru sholat, santai. Berapa menit sih? Sampean mau bisa sholat 5 menit, bagus. Sholat maghrib 5 menit, hebat. Sholat maghrib 2 menit. 2 menit. 1 menit terlalu hebat. Makanya hati-hati. Apabila rakaat dan sujud harus tumaknina, wala tanqur salatan naqraddik. Nah itu, jangan sujud jangan sholat seperti ayam yang nyucuk makanan. Cuk. Tidak seperti itu. Kata Rasulullah, sholatlah seperti unta minum. Unta mau ngenom jeglek, mau tak sejeding tak ngangkat. Ulama saya tahu tibi. Unta tuh kalau minum, masya Allah, setandon itu mungkin. Sekali minum 1 unta. Tapi setelah itu mereka tidak minum 15 hari, tak ngenom, karena ada kantongnya. Di sininya beri kantong. Yang mumpah ngabi tandon Pak Halid ya, letuk tabu ini kita Pak Halid. Enggak, kalau unta seperti itu. Jangan sholat seperti ayam makan, tapi sholat seperti unta yang minum. Kalau sujud yang lama, kenapa? Karena saat kita rukuk dan sujud itu dosa-dosa semuanya jatuh. Dan tumaknina itu bagian dari rukun. Sedangkan orang kebanyakan terawih cepet-cepetan, tidak ada tumaknina, tidak sah sholatnya. Bismillah, barber, tidak ada tumaknina. Saat membaca Fatihah tidak tepat sudah. Karena apa? Cepat, tasydidnya tidak ada, yang mati, yang panjang, yang pendek tidak ada. Kan seharusnya ada panjang pendeknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu panjang. Iya. Waladdallin. Itu panjang, harus dibaca panjang. Kadang tarawih waladdallin amin. Ada sah sudah, ada sah. Ini diadab imam wal makmum berjamaah ke neraka. Kan nyaman nih berjamaah rombongan dari dunia sampai neraka. Tapi ada Imam Hanafi sholat 1000 rakaat. Imam Hanafi itu sholat 1000 rakaat. Ini dalil mereka yang mengatakan sholat cepet-cepetan itu sah. Dalilnya adalah para Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i itu kalau sholat ratusan rakaat, bahkan ribuan rakaat. Ini mereka tidak mengerti barokahnya waktu. Sampean kalau sudah biasa sholat, ya itu nanti dapat barokahnya waktu. Walaupun sholatnya pelan, tapi waktunya sedikit. Itu barokah. Imam Hanafi sholat 1000 rakaat ditempuh cuma sepertiga malam. Biasa. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibus Simtud Durar, beliau itu 1 malam sholatnya cuma 2 rakaat, tapi hatam Al-Quran 1 rakaat 15 juz. Apa tak mancing di kol beluk sampai baru sobu ya begitu ya, robo ya. Tapi ternyata enggak, katanya tidak sampai setengah jam. Berarti cepat bacanya? Enggak cepat, biasa. Kok bisa? Sudah mendapatkan rahasia waktu, sudah mendapatkan barokah waktu. Kenapa? Karena sudah istiqomah. Orang yang menjaga sholat dan menyempurnakan sholatnya, maka sholat ini akan keluar cahaya putih ke langit. Hifdzakallah kama hafidtani. Ini doanya sholat. Semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjagaku.
menjagaku. Tapi kalau tidak sempurna sholatnya, abu saya keluar nih keceleng. Makanya bodoh orang sholat, ada orang sholat tapi wajahnya tak apa ya, tidak ngenur, paham? Tak bersinar wajahnya, pagun bleteng ya, opuh benih celeng sorem, pagun sorem. Kenapa? Sholatnya tidak dijaga, padahal sholat tapi wajahnya sorem. Kenapa? Sholatnya tidak dijaga, rukuknya, iktidalnya, sujudnya tidak dijaga. Pokoknya Allah Akbar tidak dijaga. Akhirnya bukan tambah putih, bukan tambah cahaya, bukan putih pah kona bojong mapa pas tadi glowing. Ya, bukan. Maksudnya wajahnya itu enak dipandang. Wajahnya itu enak dipandang. Ada orang ganteng tidak enak dipandang, ada orang celeng tapi enak dipandang, ada seperti itu. Macam-macam tergantung hatinya. Kemudian letolean, ini penting ini. Banyak kadang sholat letolean rek-lerekan, begini. Itu sama, ngerusak sholat, paham? Tidak sah, tidak batal. Jadi sampai takbir Allahu Akbar berdegoceng teku, ya. Ada ini dilihat, tidak batal, tapi tidak ada pahalanya. Dan lagi, kalau sudah sholat tola-tole, ini kurang ajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya badannya gini, sampean mau ngomongan sama saya berdua umpamanya. Orangnya di sini, tapi kita bicaranya ke sana. Tak beres ya. Tak beres begini. Innama salata tamaskunu wa takhaddu takhasyu'. Sungguhnya salat itu harus sakan, yakni tenang, wa takhdu', hadir hati wal khusyuk. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau khasha'a qalbu hadal khashat bil jiwarih." Tatkala Rasulullah melihat seseorang salat tapi mainan jenggu. Ada zamannya Rasulullah, ada orang salat mainan jenggu. Allahu Akbar. Jadi jenggu dia ya. Kadang ada salat Allahu Akbar, mainan kancingnya, mainan ini, mainan itu. Bagaimana kata Rasulullah? Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu. Kalau seandainya hatinya khusyuk, pasti badannya khusyuk. Jadi kalau hati ini khusyuk, badan ini tenang. Dalam sholat itu tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak kadang Allah Bismillah. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang ada orang yang sholat yang megaya, ada pola najubaan. Saya pernah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam jubana. Ya. TV ini TV Masjidil Haram. Ya Masjidil Haram. Ya. Di TV. Waladhdallin amin. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada emak. Imam lu ini, jadi imam. Betulkan baju, yang betulkan ini, betulkan itu. Ini berarti hatinya sudah tidak hadir. Kalau sudah hatinya tidak hadir, badannya tidak akan tenang. Maka kalau kepingin badan tenang, maka hadirkan hati, nanti badannya tenang. Sebagaimana orang Lombok diceritakan, di sini akan saya langsung bacakan bahasa Indonesianya. Waqad balagal khusyuk fi shalah birrajuli minas salaf. Orang-orang dahulu, para salafun saleh, para sahabat itu kalau sholat saking khusyuknya sampai ada burung di kepalanya atau di pundaknya. Saking khusyuknya. Sudah Allahu Akbar kayak kayu, diem. Masya Allah. Orang sekarang Allahu Akbar kisang gatal garu barang ada sudah. Ada juga Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah, ini kisah orang yang sholat khusyuk. Sayyidina Ali bin Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin itu pernah sholat di dalam rumahnya terbakar. Kebakaran
pion Kanjeng Nabi, rumahnya kebakaran, Semedinah keluar semua, ngambil air, dipadamkan apinya, tidak bisa padam, tidak bisa padam. Cicitnya Rasulullah sholat di dalam rumah, rumahnya terbakar. Wallahu alam, apa terjadi sambungan listrik apa gimana ya, wallahu alam. Zaman itulah ya, mungkin ada yang bakar atau ada lampu jatuh, karena zaman itu kan masih pakai lampu apanya mana? Iya, lampu toplik, struking belum bedah. Mungkin jatuh dan beliau dalam keadaan sholat sampai apinya habis, tidak bisa dipadamkan. Sudah habis apinya, orang Semedinah sudah nangis semua. Aduh, adalah tidak ada wis, kompoinya Rasulullah sudah meninggal. Kompoinya Rasulullah sudah meninggal. Dicari mayitnya, ketemu Sayyidina Ali Zainal Abidin ini sedang sujud. Diambil, salam, habis salam ditanya sama tetangga, sampean ini gimana Sayyid, rumahmu ini kebakaran, kau ini tidak terasa panas? Kata, saya tidak terasa panas karena saya sedang takut kepada Allah dengan panasnya api neraka yang lebih panas daripada api dunia. Tingkatan khusyuk. Kalau kita Allahu Akbar, beda kecoa loncak sudah ya. Oh, sebenarnya apalagi pada saya nyotek. Orang dulu itu sangat mencintai sholatnya. Mereka melebihi apapun dibanding sholatnya. Mereka rela kehilangan PC dunia supaya agar tidak meninggalkan sholat. Di sini diceritakan ada Rabi' bin Haytham. Rabi' bin Haytham ini punya kuda, lagi sholat, kudanya diparkir, talein. Lagi sholat, enak-enak sholat, kudanya dicuri orang, bawa lari, tetap sholat biasa. Sudah selesai, dibilang sama orang, jarene hilang. Nah, kudanya hilang. Kecok maling baru, diambil baru sama maling. Apa katanya? Biar kuda hilang, yang penting sholatku ndak hilang. Sekarang Allahu Akbar, HP taruh di depan, mah beda sing anak boh, keket ya, tetap keket ya, begitu sudah. Begitu juga ada seorang sahabat, saya baca ini kisah ini di kitab yang lain, Sayyidina Umar bin Khattab. Di sini beliau mengatakan, wasalli ba'du ashabi Rasulillah, ada seorang sahabat yang sholat di kebunnya, di kebun kurma bagus, sholat di kebun itu. Allahu Akbar. Di kitab yang lain saya baca ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Enak-enak sholat, datang mano, burung kecil datang, seret. Dan Sayyidina Umar ini tidak merhatikan sholatnya, merhatikan burung ini, lari sana, lari sana, lari sana. Akhirnya karena dia lupa, karena dia kehilangan khusyuknya, karena keindahan kebunnya, kebunnya diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kan jangan, tunggu dulu. Itulah memang dunia sudah berbeda, sudah berbeda. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala membagi amal-amal sholat atas 40.000 soft daripada malaikat. Jadi saat Rasulullah Isra wal Mi'raj, ini kita berada di bulan Rajab pas ya, bulan Rajab, pembahasan tentang sholat. Waktu Rasulullah ini Isra wal Mi'raj, Rasulullah itu melihat 40.000 soft malaikat. Satu soft diisi oleh 70.000 malaikat. Jangan tanya lanceng, ada makin kau tak tahu ya, jangan tanya. 40.000 baris, 40.000 baris, per baris isinya 70.000 malaikat. Apa kerjanya? Yang 10 ada yang berdiri tok mancing tok tak ruku, ada yang ruku tok tak sujud, ada yang sujud tok tak naik-naik, ada yang duduk di antara dua sujud. Begitu juga dia tidak berdiri dan tidak sujud, terus seperti itu. Rasulullah tertarik, kemudian diberi oleh Allah, semua itu diberikan kepada Rasulullah SAW dan umatnya.
Karena zaman dulu sholat itu tidak kayak sekarang. Zaman dulu itu sholat ada yang takbir tok, Allahu Akbar, tidak ruku langsung sujud. Dan sujudnya ya seperti sujud kita. Setelah sujud langsung berdiri. Ada seorang nabi yang ibadahnya cuma berdiri, Allahu Akbar sampai Assalamualaikum berdiri, kayak sholat mayit gitu. Kayak sholat mayit, Nabi Sulaiman dan umatnya itu ibadahnya takbir Allahu Akbar, berdiri sudah sampai Assalamualaikum. Makanya waktu Nabi Sulaiman meninggal tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman meninggalnya waktu sholat dan sedang membawa tongkat. Jadi mihrabnya Nabi Sulaiman ini bukan tempat tertutup seperti ini. Jadi ada bolong-bolong. Jadi bisa terlihat dari luar, bisa terlihat dari dalam. Jadi yang luar bisa melihat ke dalam secara luas. Waktu itu para jin sedang mengerjakan bangunan yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di situ berdiri. Jin terus bekerja, bertahun-tahun jin bekerja. Disangka Nabi Sulaiman belum mati. Disangkakan sholat, karena zaman Nabi Sulaiman sholatnya cuma takbir Allahu Akbar, berdiri saja, baca Taurat, baca Zabur, berdiri saja sampai Assalamualaikum. Ada yang cuma sujud saja, ada yang cuma rukuk saja. Kayak Nabi Dzulkifli cuma rukuk saja. Maka sampean kalau lihat orang Cina, ya kan cuma rukuk saja, ya itu sholat. Dulu sholat itu sholat umatnya Nabi Dzulkifli. Kalau Nabi Ibrahim takbir sujudnya yang lama, itu Nabi Allah Ibrahim. Nah sedangkan untuk Rasulullah semuanya dikasih. Mathalus shalawatil khamsi mathalu nahrin ghamrin ala babi ahadikum yaqtahimuhu fi kulli yaumin wa lailatin khamsan marrat. Orang yang sholat 5 waktu ibarat orang yang punya sungai di sebelah rumahnya. Satu hari dia mandi 5 kali satu hari. Kalau sudah orang mandi 5 kali satu hari, afatarauna dzalika yubqi alaihi min daranihi syai'an. Kalau orang sudah mandi 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran di badannya? Tidak ada, kata sahabat. La. Begitu juga Rasulullah SAW berkata, orang yang sholat 5 waktu akan bersih kotorannya sedikit demi sedikit. As-salatu ila salat kafaratun. Sholat kepada sholat, dari sholat duhur ke sholat asar, dari sholat maghrib ke sholat isya, dari sholat isya ke sholat subuh, dari sholat subuh ke sholat duhur. Kafaratun, bisa menjadi penghapus daripada dosa. 5 bainahuma, dosa yang dilakukan di antara 2 sholat itu. Hari subuh sholat, duhur sholat. Dosa di antara subuh dan duhur ini akan dihapus oleh Allah. Idza ijtuni batil kabair, kalau menjauhi kabair, dosa besar. Dosa-dosa tak sengaja itu akan jatuh dengan sholat, walaupun tidak sholat, yakni menjaga antara 2 sholat. Sampai mari subuh abajeng sholat, dari subuh ke duhur kan pasti berdosa, pasti ada dosa. Apalagi di pinggir jalan, apalagi ke pasar, pasti ada dosa. Dan nanti diampuni saat sholat duhur, selama bukan dosa besar. Apa dosa besar? Membunuh, zina, uququl walidain, derekah kereng tua, syirik, riba, itu tidak bisa diampuni. Tidak cukup hanya dengan sholat. Ada beberapa tata cara untuk pengampunannya, dengan istighfar ratusan, puluhan, ratusan ribu, dan tobat tidak mengerjakan apa yang sudah dikerjakan. Wallahu a'lam.